Aku usir suamiku yang miskin, dan pelakor yang juga dulu sekretarisnya dari rumahku. Aku pecat mereka dan aku buat mereka menjadi gelandangan. Setelah mereka kepergok selingkuh dan datang kepadaku ingin izin poligami. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Lantai marmer yang dingin itu memantulkan bayangan langit-langit yang menjulang tinggi, dihiasi lampu kristal yang membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Setiap sudut rumah itu adalah manifestasi dari kerja keras, peluh, dan malam-malam tanpa tidur yang telah dilalui Amara. Ia membangun surga dunianya sendiri, bata demi bata, transaksi demi transaksi. Dari sebuah kantor sewaan yang sempit dengan satu meja reyot, kini ia memimpin sebuah korporasi yang gedungnya mencakar langit Jakarta. Amara adalah arsitek dari takdirnya sendiri, seorang perempuan yang menolak tunduk pada nasib dan memilih untuk mengukirnya dengan tangannya sendiri. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, ia sudah terjaga bahkan sebelum fajar menyingsing. Aroma kopi hitam pekat menguar dari dapur, menjadi satu-satunya kawan dalam keheningan rumah megah yang terasa kosong. Di seberang meja makan yang terbuat dari kayu jati solid sepanjang 10 meter, sebuah kursi kosong menatapnya. Kursi itu milik Bima, suaminya. Pernikahan mereka, yang 10 tahun lalu dimulai dengan cinta yang membara dan janji-janji manis di sebuah kapel sederhana, kini terasa seperti sebuah perjanjian bisnis yang salah satu pihaknya telah lama berhenti memberikan kontribusi. Bima, pria yang dulu ia cintai karena semangat dan senyum hangatnya, kini telah larut dalam kenyamanan yang diciptakan oleh Amara. Semangatnya padam, digantikan oleh keahlian bermain golf, koleksi jam tangan mewah, dan lingkaran pertemanan sosialita yang hanya melihatnya sebagai suami dari Amara Wijaya, sang wanita super. Amara menyeruput kopinya. Matanya menatap kosong ke arah taman tropis di luar jendela kaca raksasa. Ia ingat betul bagaimana Bima kehilangan pekerjaannya 7 tahun lalu. Saat itu, perusahaan Amara baru mulai merangkak naik. Ia tidak keberatan. Ia justru membesarkan hati suaminya, mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka untuk berjuang bersama. Amara memberinya modal untuk memulai bisnis sendiri, namun 3 kali usahanya gagal, bukan karena pasar yang sulit, tetapi karena kurangnya kesungguhan. Bima lebih suka rapat di kafe mahal daripada di lapangan, lebih menikmati jamuan makan siang daripada mengurus detail operasional. Akhirnya, dengan dalih mendukung karir istri sepenuhnya, Bima memutuskan untuk menjadi suami di rumah. Sebuah istilah halus untuk pengangguran nyaman yang hidup dari kesuksesan istrinya. Dulu, Amara menerimanya sebagai bentuk pengorbanan. Kini, ia melihatnya sebagai sebuah parasit yang menggerogoti energinya. Setiap pujian yang ia terima atas pencapaian bisnisnya selalu disambut Bima dengan senyum bangga di depan umum, seolah ia adalah pilar di balik semua itu. Namun di belakang pintu yang tertutup, yang ada hanyalah keluhan. Keluhan tentang Amara yang terlalu sibuk, tentang makan malam yang dingin, tentang liburan yang tertunda. Bima lupa, atau mungkin sengaja lupa, bahwa semua yang ia nikmati, mobil sport di garasi, pakaian dari desainer ternama, keanggotaan klub elit, semuanya dibeli dengan waktu dan tenaga Amara yang ia keluhkan. Retakan di pernikahan mereka bukan lagi garis-garis halus, melainkan sebuah jurang yang semakin lebar setiap harinya, dan Amara merasa semakin lelah untuk mencoba membangun jembatan di atasnya. Di kantor, dunianya berbeda. Di sana, ia adalah ratu. Setiap perintahnya adalah hukum. Setiap keputusannya membawa dampak jutaan dolar. Para direktur menunduk hormat. Para manajer berlomba mencari perhatiannya. Di tengah semua kekuasaan itu, ada satu orang yang menjadi oase ketenangan baginya. Laras, sekretaris pribadinya. Laras adalah definisi dari efisiensi dan loyalitas. Gadis muda bertubuh mungil dengan senyum yang selalu tersungging itu seolah bisa membaca pikiran Amara. Kopi selalu siap sebelum Amara memintanya. Jadwal diatur dengan presisi militer, dan setiap dokumen yang dibutuhkan sudah tersedia di meja bahkan sebelum Amara menyadarinya. Amara merasa beruntung memilikinya. Ia memperlakukan Laras lebih dari sekadar bawahan. Ia memberinya bonus besar, membiayainya kursus pengembangan diri,
bahkan sesekali mengajaknya makan malam jika Bima lagi-lagi punya acara sendiri. Bu Amara, rapat dengan investor dari Jepang sudah saya siapkan di ruang dewan. Semua materi presentasi sudah ada di tablet Ibu. Suara Laras yang lembut membuyarkan lamunan Amara. Ia sudah berada di kantor. Duduk di kursi kulitnya yang empuk dengan pemandangan kota dari lantai 50. Terima kasih, Laras. Tolong pastikan tidak ada gangguan sama sekali selama rapat berlangsung. Jawab Amara. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia percaya pada Laras. Kepercayaan penuh dan mutlak. Laras adalah benteng pertahanannya dari segala kerumitan dunia luar, memungkinkan Amara untuk fokus pada hal-hal besar. Namun, Amara tidak pernah menyadari tatapan mata Laras saat ia berbalik. Di balik senyum lugu dan sikap hormat itu, ada sesuatu yang lain. Ada kilatan aneh yang tersembunyi, sebuah ambisi yang tidak terbaca, sebuah perhitungan yang dingin. Amara tidak tahu bahwa efisiensi Laras juga berlaku untuk hal-hal di luar pekerjaan. Laras tahu jadwal Bima lebih baik daripada Amara sendiri. Ia tahu kopi kesukaan Bima, merek parfum yang ia pakai, bahkan keluhan-keluhan yang sering Bima lontarkan tentang istrinya. Laras, sang sekretaris yang berdedikasi, telah dengan sabar dan teliti mengumpulkan setiap keping informasi, setiap celah dan retakan dalam pernikahan atasannya, dan menggunakannya untuk membangun jalannya sendiri. Ia menjadi pendengar yang baik bagi Bima saat pria itu, secara kebetulan, mampir ke kantor untuk menjemput Amara yang ternyata masih rapat. Ia memberikan simpati, menawarkan solusi-solusi kecil, dan perlahan tapi pasti, menempatkan dirinya sebagai sosok yang memahami Bima lebih dari istrinya sendiri. Hari itu, rapat dengan investor Jepang berjalan lancar. Kesepakatan bernilai triliunan rupiah berhasil diamankan. Seluruh jajaran direksi memberikan tepuk tangan meriah untuk Amara. Ia merasa di puncak dunia. Euforia kemenangan itu membuatnya ingin berbagi kebahagiaan. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal, berharap bisa mengajak Bima makan malam di restoran favorit mereka, mencoba menambal kembali salah satu retakan di antara mereka dengan momen indah. Laras, tolong batalkan semua jadwal saya sore ini. Katakan saja ada urusan keluarga yang mendesak. Perintah Amara sambil membereskan tasnya. Baik, Bu. Selamat menikmati waktunya. Jawab Laras. Senyumnya tetap sama, tetap lugu dan manis. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kegelisahan. Tidak ada isyarat bahwa ia tahu sesuatu yang Amara tidak tahu. Amara melangkah keluar dari kantornya, melewati Laras yang menunduk hormat. Ia tidak melihat bagaimana Laras, setelah memastikan atasannya masuk ke dalam lift pribadi, segera meraih ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan singkat. Sebuah pesan yang hanya berisi 2 kata. Dia pulang. Perjalanan pulang terasa ringan. Amara memutar lagu-lagu kenangan dari masa awal pacarannya dengan Bima. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam nostalgia, berharap bisa membawa kembali sedikit percikan api dari masa lalu ke masa kini. Ia membayangkan wajah terkejut Bima saat melihatnya pulang lebih awal. Mungkin mereka bisa bicara dari hati ke hati. Mungkin ia bisa mencoba mengerti keluhan suaminya. Dan mungkin Bima juga mau mengerti tekanannya. Harapan itu mekar di dalam hatinya. Sebuah bunga rapuh di tengah padang gurun pernikahannya. Saat mobil mewahnya memasuki gerbang rumah yang megah, Amara melihat mobil sport Bima terparkir di garasi. Bagus, batinnya. Dia ada di rumah. Namun, di sebelahnya, terparkir sebuah sedan city car berwarna putih yang tidak ia kenali. Mungkin teman Bima. Pikirnya mencoba positif. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, ke dalam surga yang ia bangun dengan tangannya sendiri, tidak menyadari bahwa di dalam sana, seekor ular berbisa telah lama bersarang dan hari itu, ular itu akan menunjukkan taringnya, siap menyuntikkan racun yang akan menghancurkan seluruh dunia yang telah ia bangun dengan susah payah. Keheningan yang menyambutnya terasa aneh. Bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang tegang, yang syarat dengan sesuatu yang akan segera meledak. Pintu utama yang berat itu terbuka tanpa suara, menampakkan ruang tamu yang luas dan lengang. Amara meletakkan tas tangannya di atas meja konsol marmer. Indranya yang terlatih segera menangkap kejanggalan. Ada aroma parfum wanita di udara, aroma lili yang lembut dan manis, aroma yang familiar.
Itu parfum Laras. Jantung Amara mulai berdetak sedikit lebih cepat. Untuk apa Laras ada di sini? Mungkin ada dokumen mendesak yang harus ditandatangani, pikirnya, mencoba menepis firasat buruk yang mulai merayap di benaknya. Bima? Panggilnya. Suaranya menggema di ruangan yang besar itu. Tidak ada jawaban. Ia melangkah lebih jauh ke dalam, menuju ruang keluarga. Dan di sanalah ia melihat mereka. Bima sedang duduk di sofa bludru berwarna gading yang Amara impor langsung dari Italia. Di sebelahnya, duduk dengan postur yang dibuat serendah hati mungkin, adalah Laras, sekretarisnya. Bima tidak terlihat seperti sedang menerima tamu, dan Laras tidak terlihat seperti sedang mengantarkan dokumen. Ada keintiman canggung dalam jarak duduk mereka. Ada ketegangan di udara yang bisa diiris dengan pisau. Melihat kedatangan Amara, Bima bangkit. Wajahnya pucat. Senyum yang coba ia pasang terlihat kaku dan salah. Laras ikut bangkit. Kepalanya menunduk dalam, seolah sedang menatap ujung sepatunya dengan penuh penyesalan. Namun Amara, dengan mata elangnya, bisa melihat getar tipis di bahunya yang bukan disebabkan oleh rasa takut, melainkan kepuasan yang coba disembunyikan. "Sayang, kamu sudah pulang? Lebih awal?" Sapa Bima. Suaranya terdengar serak. Amara tidak menjawab. Matanya menatap tajam dari Bima ke Laras, lalu kembali ke Bima. Ia tidak perlu menjadi jenius untuk membaca situasi. Pengkhianatan adalah bau busuk yang menyengat, dan saat ini, seluruh ruang keluarganya dipenuhi oleh bau itu. "Ada apa ini, Bim? Kenapa Laras ada di sini?" Tanyanya. Suaranya dingin dan datar, menyimpan badai yang siap mengamuk di baliknya. Bima menelan ludah. Ia berjalan mendekat, mencoba meraih tangan Amara. Namun Amara menarik tangannya dengan cepat. Penolakan kecil itu seolah menjadi pemicu bagi Bima. Ekspresi bersalah di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh semacam pembelaan diri yang keras kepala. Seolah-olah, dialah yang menjadi korban di sini. "Duduk dulu. Ra, ada yang perlu aku bicarakan." "Kita semua perlu bicara," katanya, menekankan kata, "kita semua." Amara tetap berdiri. Ia merasa kakinya terpaku di lantai. Ia tidak mau duduk. Duduk berarti menerima, berarti bersiap untuk negosiasi. Dan hatinya tahu, apapun yang akan keluar dari mulut Bima bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Melihat Amara yang tidak bergeming, Bima menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk tugas yang berat. Ia kembali ke sofa, duduk di sebelah Laras, dan kali ini, tangannya meraih dan menggenggam tangan Laras. Sebuah gestur kepemilikan yang dilakukan tepat di depan mata Amara. Itu adalah tusukan pertama, tajam dan dalam. "Amara," Bima memulai. Suaranya kini lebih mantap, lebih percaya diri. "Aku dan Laras, kami saling mencintai." Dunia Amara berhenti berputar. Suara Bima terdengar berdengung di telinganya. Ia menatap Laras, yang kini memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya. Di sana, di mata gadis yang selama ini ia anggap polos dan setia itu, Amara melihat kilat kemenangan. Tidak ada penyesalan, hanya pembenaran. "Aku tahu ini sulit untuk kamu terima," lanjut Bima. Nadanya merendahkan, seolah sedang berbicara dengan anak kecil yang perlu ditenangkan. "Tapi perasaan tidak bisa dibohongi. Selama ini kamu terlalu sibuk dengan duniamu, dengan perusahaanmu. Kamu membangun istana ini, tapi kamu lupa mengisi kehangatan di dalamnya. Aku kesepian. Ra, dan Laras. Laras ada untukku. Dia memahamiku." Setiap kata yang keluar dari mulut Bima adalah belati yang mengoyak hati Amara. Ia disalahkan. Kesibukannya, kerja kerasnya yang justru membiayai gaya hidup mewah Bima, kini dijadikan alasan untuk pembenaran perselingkuhan mereka. Amara ingin berteriak, ingin melempar vas kristal di sampingnya ke kepala mereka berdua. Tapi ia menahannya. Ia mengepalkan tangannya begitu erat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Rasa sakit fisik itu menjadi sauh agar ia tidak tenggelam dalam amarah. "Jadi, kalian berselingkuh di belakangku?" desisnya. Suaranya bergetar menahan emosi. "Bukan berselingkuh, Ra. Kami membangun hubungan.
Koreksi Bima dengan cepat. Seolah pilihan kata itu bisa mengubah esensi dari perbuatan mereka. Dan untuk menghindari fitnah dan dosa, aku sudah melakukan hal yang benar. Aku dan Laras sudah menikah. Jika kata-kata sebelumnya adalah belati, maka kalimat ini adalah bom atom yang meledak di dalam dada Amara, meluluh lantakan apapun yang tersisa dari hatinya. Menikah. Suaminya telah menikah dengan sekretarisnya. Kami sudah menikah siri, tambah Bima. Seolah itu adalah sebuah detail kecil yang menenangkan. Amara tertawa. Tawa yang kering dan getir, tanpa sedikit pun kegembiraan di dalamnya. Suara tawa itu terdengar mengerikan di ruangan yang sunyi itu. Bima dan Laras menatapnya dengan bingung. Menikah siri? Ulang Amara. Nadanya penuh sarkasme. Betapa mulianya dirimu, Bima. Jadi sekarang apa? Kau datang kemari, membawanya ke rumahku, untuk memberitahuku bahwa kau telah mengambil istri kedua. Inilah saatnya Bima menjatuhkan bom kedua, yang bahkan lebih tidak masuk akal dan lebih menghina dari yang pertama. Ia menegakkan duduknya. Wajahnya kini benar-benar tanpa rasa bersalah, digantikan oleh sebuah keyakinan yang arogan. Justru itu yang ingin aku bicarakan baik-baik denganmu, katanya dengan nada seorang CEO yang sedang mempresentasikan rencana bisnis. Pernikahan siri saja tidak cukup. Tidak baik untuk status Laras, dan juga untuk citra keluarga kita. Aku ingin meresmikannya. Aku ingin menikahinya secara hukum. Amara hanya bisa menatapnya, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dan seolah itu belum cukup, Bima melanjutkan. Dan aku pikir, untuk menghindari gosip yang tidak perlu dan untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa keluarga kita baik-baik saja, bahwa kamu merestui ini semua, cara terbaik adalah dengan mengadakan pesta pernikahan di sini. Di rumah ini. Hening. Keheningan yang total dan absolut. Bahkan detak jam dinding di sudut ruangan seolah berhenti. Amara menatap Bima, mencoba mencari jejak kewarasan di matanya, tapi tidak ia temukan. Yang ia lihat hanyalah keegoisan murni, sebuah kebodohan yang tak terbatas. Suaminya, pria yang hidup dari uangnya, yang tidur di ranjangnya, yang memakai fasilitasnya, tidak hanya berselingkuh dan menikah lagi, tapi kini ia meminta izin untuk merayakan pengkhianatannya itu di dalam rumah yang dibangun dari darah dan keringat Amara. Itu bukan lagi sebuah penghinaan. Itu adalah deklarasi perang. Sebuah tantangan yang dilemparkan tepat ke wajahnya. Laras, yang sedari tadi diam, kini angkat bicara. Suaranya dibuat lirih dan penuh permohonan palsu. Maafkan saya, Bu Amara. Saya tidak bermaksud merebut kebahagiaan ibu. Saya hanya mencintai Mas Bima. Jika ibu mengizinkan, saya bersedia menjadi yang kedua. Saya akan menghormati ibu sebagai istri pertama. Amara memalingkan wajahnya dari Bima ke Laras. Topeng kerendahan hati itu membuat Amara muak. Gadis ini, ular ini, sedang mencoba memainkan peran sebagai korban keadaan. Sebagai wanita lemah yang tak berdaya di hadapan cinta. Padahal Amara tahu, di balik mata yang dibuat sayu itu, ada otak licik yang telah merencanakan ini semua. Bima tersenyum, seolah tersentuh oleh ucapan Laras. Lihat, kan, Laras gadis yang baik. Dia tidak akan menyusahkanmu. Ini adalah solusi terbaik untuk semua. Kamu tetap menjadi istriku, statusmu aman, dan aku juga bisa bertanggung jawab atas Laras. Kita bisa hidup rukun bersama. Bayangkan betapa indahnya pesta pernikahan nanti. Semua kolega bisnis kita akan datang dan melihat betapa modern dan dewasanya kita menyikapi ini. Pikiran Bima begitu sederhana dan egois. Ia pikir status, citra, dan kemewahan adalah segalanya bagi Amara. Ia pikir Amara akan menyetujui rencana gilanya demi menjaga penampilan di depan publik. Ia salah besar. Ia telah meremehkan wanita yang telah memberinya segalanya. Ia tidak tahu bahwa saat itu, di tengah kehancuran hatinya, sesuatu yang baru sedang lahir di dalam diri Amara. Bukan lagi kesedihan, melainkan sebuah kemarahan yang dingin dan membeku. Kemarahan yang jernih dan fokus. Ia menatap dua orang di depannya, bukan lagi sebagai suami dan sekretarisnya,
tetapi sebagai musuh yang telah menginjak-injak harga dirinya. Dan Amara tidak pernah membiarkan musuhnya menang. Tidak di ruang rapat, dan tentu saja tidak di rumahnya sendiri. Ia membiarkan keheningan itu menggantung sedikit lebih lama, membiarkan mereka berdua terbuai dalam keyakinan bahwa mereka telah menang. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan badai di dalam dirinya, mengubahnya menjadi energi yang terfokus. Sebentar lagi, ia akan bicara, dan kata-katanya akan menjadi awal dari kehancuran mereka. Waktu seolah membeku di dalam ruangan itu. Permintaan Bima yang absurd dan tak tahu malu menggantung di udara. Begitu berat hingga terasa menyesakkan napas. Amara menatap suaminya, lalu beralih ke Laras, wanita yang telah ia beri kepercayaan, yang kini duduk di samping suaminya, menggenggam tangannya seolah itu adalah haknya. Dunia Amara yang tadinya kokoh dan teratur, kini pecah berkeping-keping. Namun di tengah reruntuhan itu, ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ada sesuatu yang lebih dingin dan lebih berbahaya daripada amarah yang mulai menjalari pembuluh darahnya. Sebuah ketenangan yang mematikan. Pikirannya melayang mundur, menembus kemewahan dinding marmer dan lapisan kesuksesan yang ia kenakan hari ini. Ia kembali ke sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota, 12 tahun yang lalu. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan satu-satunya perabotan adalah sebuah kasur tipis di lantai dan sebuah lemari plastik. Di sanalah semuanya dimulai. Ia ingat betul aroma mie instan yang menjadi menu makan malam mereka hampir setiap hari. Ia ingat bagaimana ia dan Bima akan duduk berdempetan di lantai, berbagi satu mangkuk, sambil membicarakan mimpi-mimpi mereka. Mimpi Bima selalu besar dan kabur. Ia ingin punya mobil sport, rumah di tepi danau, keliling dunia. Mimpi Amara lebih spesifik. Ia ingin membangun perusahaan, menciptakan lapangan kerja, membuktikan bahwa seorang wanita sepertinya bisa berdiri di puncak. Saat itu, cinta mereka terasa begitu nyata, begitu kuat. Bima adalah penyemangatnya. Genggaman tangannya memberinya kekuatan saat proposal bisnisnya ditolak untuk kelima kalinya. Pelukannya memberinya kehangatan saat ia harus bekerja lembur hingga larut malam sebagai staf administrasi rendahan, sambil diam-diam menyusun rencana bisnisnya sendiri. Ia pikir mereka adalah sebuah tim, dua jiwa yang berjuang bersama melawan kerasnya dunia. Namun, kini ia sadar, mungkin sejak awal mereka tidak pernah berlari ke arah yang sama. Amara berlari untuk membangun, sementara Bima hanya berlari untuk menikmati hasil bangunan itu. Sebuah kenangan lain menusuknya dengan tajam. Saat ia akhirnya mendapatkan kesempatan pertama, seorang investor kecil tertarik dengan ide bisnisnya. Namun ia butuh modal awal 100 juta rupiah. Uang yang sama mustahilnya dengan meraih bintang baginya saat itu. Ia pulang dengan gembira sekaligus putus asa. Ia menceritakannya pada Bima. Bima, alih-alih ikut bersemangat, justru terlihat ragu. 100 juta, Ra? Itu besar sekali. Bagaimana kalau gagal? Kita bisa terjerat utang seumur hidup, katanya. Semangat Amara sedikit goyah, tapi tidak padam. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Bima, Amara pergi ke toko perhiasan. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kusam dari dalam tasnya. Di dalamnya terbaring sebuah kalung emas dengan liontin giok sederhana. Itu satu-satunya warisan dari ibunya. Satu-satunya benda berharga yang ia miliki di dunia. Ia ingat bagaimana tangannya bergetar saat menyerahkan kalung itu kepada pemilik toko. Ia menelan ludah, menahan air mata saat pria itu menimbang dan menilainya dengan mata dingin. Kalung itu dihargai 80 juta. Kurang 20 juta. Sisa tabungannya hanya 5 juta. Dengan sisa tenaganya, ia menjual laptop lamanya dan beberapa barang lain yang bisa dijual. Genap 100 juta. Ia tidak pernah memberitahu Bima dari mana uang itu berasal. Ia hanya bilang ia mendapat pinjaman lunak. Ia berbohong untuk melindungi harga diri suaminya, agar Bima tidak merasa gagal karena tidak bisa membantunya. Pengorbanan itu, kenangan liontin giok ibunya, kini terasa seperti asam yang membakar ulu hatinya. Ia telah mengorbankan kenangan paling berharganya untuk seorang pria yang kini dengan mudahnya mengorbankan pernikahan mereka demi wanita lain. Ia kembali ke masa kini.
Matanya yang tadi sempat menerawang, kini menajam, memfokuskan pandangannya pada Bima dan Laras. Ia melihat mereka dengan jelas untuk pertama kalinya. Bima bukan lagi pangeran impiannya. Ia adalah sebuah investasi yang buruk, sebuah aset yang kini menjadi liabilitas. Kesetiaannya, cintanya, pengorbanannya, semua itu ia tanamkan pada orang yang salah. Dan Laras, ia bukan lagi gadis lugu yang patut dikasihani. Ia adalah predator oportunis yang dengan cerdik mengendus kelemahan dalam hubungannya dan menyelinap masuk. Amara bukan lagi seorang istri yang terluka. Ia adalah seorang direktur utama yang sedang menghadapi akuisisi paksa yang tidak bersahabat. Dan dalam dunia bisnis, ia tidak pernah kalah. Ia tahu apa yang mereka harapkan. Mereka ingin ia histeris. Mereka ingin ia menangis, memaki, mengamuk. Reaksi emosional seperti itu akan menempatkan mereka pada posisi yang lebih kuat. Mereka bisa menenangkannya, bisa berakting seolah mereka sedang menghadapi wanita yang tidak rasional, dan pada akhirnya, memanipulasinya untuk menerima situasi. Amara tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Ia tidak akan memainkan peran yang telah mereka siapkan untuknya. Sebuah keputusan yang dingin dan jernih terbentuk di benaknya. Sebuah strategi yang cemerlang dalam kekejamannya. Ia akan memberikan apa yang mereka minta. Ia akan memberi mereka tali, dan membiarkan mereka menggantung diri mereka sendiri dengan tali itu. Kesedihan di hatinya belum hilang, tapi kini tertutup oleh lapisan es yang tebal. Hati yang hancur itu kini ditempa kembali menjadi senjata. Amara menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia melangkah maju, mengambil tempat di kursi tunggal yang paling jauh dari sofa, menempatkan dirinya seolah sedang memimpin sebuah rapat dewan. Ia menyilangkan kakinya, menatap mereka berdua dengan sorot mata yang tenang dan terukur. Perubahan sikapnya yang drastis itu membuat Bima dan Laras bingung. Mereka saling pandang, tidak yakin bagaimana harus merespons. Jadi, Amara memulai. Suaranya kembali datar dan terkendali, tanpa getar sedikit pun. Kau ingin menikahinya secara resmi, dan mengadakan pestanya di sini. Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan ulang fakta. Bima mengangguk ragu. Iya, Ra. Seperti yang aku bilang, ini demi kebaikan citra kita semua. Amara mengangguk perlahan, seolah sedang mempertimbangkan sebuah proposal bisnis. Ia diam sejenak, membiarkan ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya. Bima mulai gelisah, sementara Laras meremas-remas jemarinya sendiri. Lalu, Amara tersenyum. Sebuah senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Senyum yang membuat bulu kuduk Bima berdiri. Baiklah, katanya dengan jelas. Aku setuju. Dua kata itu, aku setuju, mendarat di tengah keheningan dengan efek sebuah ledakan tanpa suara. Bima ternganga, matanya mengerjap beberapa kali, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja didengarnya. Laras, yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi amukan atau tangisan, hanya bisa menatap Amara dengan mulut sedikit terbuka. Mereka mengharapkan badai, tapi yang mereka dapatkan adalah langit yang tiba-tiba cerah tanpa awan. Kecerahan yang terasa aneh dan menakutkan. Kau setuju? Ulang Bima, tergagap. Tentu, jawab Amara. Nadanya ringan. Ia bahkan menuangkan segelas air putih untuk dirinya sendiri dari teko kristal di atas meja. Gerakannya begitu tenang, begitu wajar. Seperti katamu, ini demi citra keluarga. Aku tidak mau ada drama atau skandal yang bisa berpengaruh pada citra perusahaan. Kita selesaikan ini dengan cara yang elegan dan beradab. Logika Amara begitu masuk akal. Begitu sesuai dengan karakternya sebagai seorang pebisnis yang pragmatis, sehingga keraguan di benak Bima langsung sirna. Ia tidak melihatnya sebagai sebuah siasat, melainkan sebagai sebuah kemenangan mutlak. Amara, wanita kuat itu, telah takluk di hadapannya. Ia telah memilih bisnis di atas harga dirinya. Ego Bima membumbung tinggi. Ia merasa seperti seorang ahli strategi ulung yang berhasil memenangkan perang tanpa satupun letusan senjata. Aku tahu kamu akan mengerti, sayang, kata Bima. Senyum lebar dan congkak kini menghiasi wajahnya.
Ia bahkan berani mengedipkan mata pada Laras, yang wajahnya kini berseri-seri karena kelegaan dan kemenangan. Tapi ada syaratnya, tambah Amara, memotong euforia mereka. Bima dan Laras kembali tegang. Selama persiapan pernikahan hingga acara selesai, aku tidak mau diganggu. Anggap saja aku tidak ada. Atur semuanya sesuka kalian. Gunakan rumah ini, gunakan fasilitas yang ada. Aku akan fokus pada pekerjaanku. Aku tidak punya waktu atau energi untuk mengurus detail pernikahan kalian. Lanjut Amara. Dan satu lagi, jangan sampai ada satupun media yang tahu tentang ini sebelum waktunya. Aku yang akan mengontrol narasinya nanti. Ini bahkan lebih baik dari yang dibayangkan Bima. Ia mendapatkan izin, mendapatkan fasilitas, dan Amara bahkan berjanji akan menjauh. Ini adalah cek kosong untuk kebahagiaannya. Tentu saja. Itu syarat yang sangat adil. Terima kasih, Ra. Kamu memang wanita yang luar biasa. Puji Bima. Kemunafikan menetes dari setiap katanya. Maka, dimulailah sebuah sandiwara gila di dalam rumah megah itu. Bima dan Laras, yang kini merasa menjadi raja dan ratu baru, segera larut dalam persiapan pernikahan impian mereka. Mereka seperti anak kecil yang dilepaskan di toko mainan raksasa. Laras, yang selama ini hidup sederhana, menunjukkan warna aslinya. Ia memesan gaun pengantin dari desainer ternama yang harganya setara dengan sebuah mobil. Ia menunjuk catering paling mahal di kota, dengan menu kaviar dan sampanye. Ia menyewa event organizer papan atas untuk mendekorasi rumah Amara dengan ribuan mawar putih impor. Setiap keputusannya adalah manifestasi dari kemewahan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Dan semuanya dibayar dengan kartu kredit tak terbatas atas nama Amara Wijaya. Bima memanjakannya tanpa batas. Ia menikmati peran barunya sebagai pria kaya yang bisa memberikan segalanya untuk wanita yang ia cintai. Ia seolah lupa bahwa semua kekayaan itu bukan miliknya. Ia dan Lara sering tertawa dan berbisik-bisik di sudut-sudut rumah, seringkali di depan Amara, seolah sengaja memamerkan kebahagiaan mereka. Mereka menganggap sikap diam Amara sebagai tanda kekalahan dan depresi. Mereka tidak tahu bahwa di balik tatapan kosong itu, sebuah mesin perang sedang bekerja dengan presisi tinggi. Pagi hari setelah percakapan itu, Amara tidak pergi ke kantor pusatnya. Ia pergi ke sebuah gedung kantor butik yang tidak mencolok di kawasan bisnis Sudirman. Di sana, ia bertemu dengan David, pengacara terbaik di bidang hukum korporat dan aset, seorang pria paruh-baya dengan tatapan setajam silet yang sudah menjadi kepercayaannya selama bertahun-tahun. Dia ingin mengadakan pesta pernikahan istri barunya di rumahmu. Tanya David setelah Amara selesai menceritakan semuanya dengan tenang, tanpa emosi. David sudah menangani banyak kasus perceraian aneh di kalangan atas. Tapi yang ini memecahkan rekor baru dalam hal kurang ajar. Benar, jawab Amara. Dan aku sudah menyetujuinya. David menatapnya lekat. Apa rencanamu, Amara? Ia tahu kliennya ini bukan wanita biasa. Ketenangannya justru pertanda bahaya. Aku ingin kau mengamankan semuanya, David. Setiap sen, setiap lembar saham, setiap meter persegi tanah atas namaku, kata Amara, matanya berkilat dingin. Aku mau kau periksa kembali perjanjian pranikah kita. Aku mau kau siapkan semua dokumen untuk membekukan setiap rekening bersama. Aku mau kau siapkan surat pemindahan kepemilikan tunggal atas semua aset tidak bergerak. Aku mau, pada hari pesta pernikahannya, Bima resmi menjadi seorang gelandangan. David tersenyum tipis. Ini adalah jenis pekerjaan yang ia sukai. Dengan senang hati, jawabnya. Maka, badai senyap itu pun dimulai. Sementara Bima dan Lara sibuk memilih warna serbet dan jenis bunga, Amara dan tim hukum David bekerja siang dan malam. Mereka bergerak cepat dan rapi. Amara menandatangani puluhan dokumen. Panggilan telepon dilakukan ke bank-bank di Singapura dan Swiss. Email-email rahasia dikirimkan ke dewan direksi perusahaannya. Kepemilikan rumah, mobil-mobil mewah, bahkan keanggotaan klub golf Bima, semuanya diperiksa dan diamankan di bawah nama Amara seorang. Perjanjian pranikah mereka,
yang dulu dibuat Bima dengan setengah hati karena menganggapnya tidak penting, kini menjadi senjata pamungkas Amara. Perjanjian itu dengan jelas menyatakan bahwa semua harta yang didapat selama pernikahan yang berasal dari usaha Amara adalah murni miliknya. Di rumah, Amara memainkan perannya dengan sempurna. Ia menjadi sosok yang nyaris tak terlihat. Ia berangkat pagi buta dan pulang larut malam. Jika ia berpapasan dengan Bima atau Laras, ia hanya akan mengangguk singkat. Ia membiarkan mereka merajalela. Ia mendengar Laras memerintah para pelayan yang digaji oleh Amara. Ia melihat dekorator mengubah ruang tamunya menjadi kapel dadakan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Kesabarannya adalah kesabaran seekor buaya yang menunggu mangsanya masuk lebih dalam ke sungai. Setiap ons kesombongan mereka, setiap rupiah uangnya yang mereka hamburkan, hanya akan membuat kejatuhan mereka nanti terasa lebih menyakitkan. Seminggu sebelum hari H, undangan pernikahan telah tersebar. Undangan mewah berwarna emas dan putih, mencantumkan nama Bima dan Laras, dengan lokasi acara di kediaman Wijaya. Beberapa teman dekat Amara meneleponnya, bertanya dengan bingung dan khawatir. Amara hanya menjawab dengan tenang, "Datang saja, nanti kau akan mengerti." Malam sebelum hari pernikahan, Amara berdiri di balkon kamarnya, menatap taman belakangnya yang sudah disulap menjadi tempat resepsi yang gemerlap. Lampu-lampu tumbler tergantung indah, panggung pelaminan megah berdiri di tengah, dan meja-meja bundar sudah tertata rapi. Itu adalah pemandangan yang indah, panggung yang sempurna untuk sebuah drama. Bima dan Laras mengira itu adalah panggung kemenangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa Amara telah merancangnya untuk menjadi panggung penghakiman mereka. Ia memegang segelas anggur merah di tangannya, menyesapnya perlahan. Di kamarnya, di atas meja kerjanya, tergeletak sebuah map tebal dari David. Semua sudah siap. Badai akan segera tiba. Besok, di surga yang ia bangun sendiri ini, ia akan menciptakan neraka untuk mereka berdua. Hari pernikahan itu disambut oleh langit biru yang cerah tanpa celah. Seolah alam semesta pun turut bersekongkol dalam sandiwara besar yang akan dihelat di kediaman Wijaya. Sejak pagi buta, rumah itu sudah riuh rendah seperti sarang lebah yang terusik. Puluhan kru dari event organizer berlalu lalang, menata rangkaian bunga terakhir, memeriksa sound system, dan memastikan setiap detail berkilau sempurna. Di taman belakang, para koki dari catering mewah sudah sibuk dengan kompor dan wajan mereka, menebarkan aroma masakan lezat yang ironisnya terasa memuakan bagi sang empunya rumah. Di dalam kamar tamu utama, yang untuk sementara disulap menjadi ruang rias pengantin, Laras duduk di depan cermin berbingkai emas. Ia memandang pantulan dirinya dengan takjub. Seorang penata rias ternama sedang memoleskan sentuhan akhir di wajahnya, mengubahnya dari gadis sederhana menjadi seorang putri dari negeri dongeng. Gaun pengantin yang ia kenakan, bertabur kristal Swarovski dan berpotongan bak putri raja, menjuntai indah di lantai. Itu adalah gaun yang harganya bisa membiayai pernikahan sederhana untuk 100 pasangan. Laras tersenyum, senyum kemenangan yang tulus. Ia telah berhasil. Dari meja sekretaris, ia kini akan naik tahta menjadi nyonya di istana ini. Ia melirik keluar jendela, ke arah taman yang megah, dan membayangkan dirinya menjadi tuan rumah pesta-pesta mewah di sana. Semua keraguan dan rasa bersalah yang mungkin pernah ada telah lama menguap, digantikan oleh keserakahan dan rasa berhak yang meluap-luap. Di kamar lain, Bima sedang mengenakan setelan tuxedo rancangan desainer Italia. Ia menyisir rambutnya dengan cermat, mematut diri di depan cermin. Ia merasa gagah, berkuasa, dan yang terpenting, menang. Ia telah berhasil mendapatkan segalanya. Istri kaya yang pragmatis dan penurut, dan kini istri muda yang cantik dan memujanya. Ia menertawakan dalam hati betapa bodohnya Amara. Wanita itu terlalu mencintai perusahaannya, terlalu takut pada skandal, hingga rela mengorbankan harga dirinya. Bima merasa seperti seorang master catur yang telah melakukan skakmat. Ia tidak sabar untuk berdiri di pelaminan, memamerkan istri barunya kepada dunia, dan menerima ucapan selamat dari para kolega yang selama ini hanya mengenalnya sebagai suami Bu Amara. Hari ini, ia akan menjadi bintang utamanya.
Jauh dari semua hiruk-pikuk itu, di sayap pribadi rumah yang terisolasi, Amara bersiap dalam keheningan. Ia tidak membutuhkan penata rias atau penata rambut. Ia adalah seorang wanita yang kecantikannya terpancar dari auranya, dari ketenangan dan kekuatannya. Ia tidak memilih gaun berwarna duka atau suram. Sebaliknya, ia membuka lemarinya dan mengeluarkan sebuah gaun malam yang telah lama ia simpan untuk acara istimewa. Gaun itu berwarna merah darah, dengan potongan yang sederhana namun tegas, memeluk tubuhnya dengan sempurna. Warnanya begitu menyala, begitu berani, sebuah deklarasi tanpa kata. Saat mengenakannya, ia bukan lagi istri yang dikhianati. Ia adalah seorang ratu yang siap merebut kembali kerajaannya. Riasannya minimalis, hanya lipstik merah yang senada dengan gaunnya, menonjolkan bibirnya yang akan segera mengucapkan kalimat-kalimat penghakiman. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya tenang, sedingin es di kutub utara. Ia siap. Para tamu mulai berdatangan saat matahari mulai condong ke barat. Mereka adalah campuran dari kalangan elit Jakarta, pebisnis, sosialita, dan tentu saja, keluarga besar Bima. Ada suasana canggung yang kental terasa. Mereka semua tahu siapa Amara, dan mereka semua tahu rumah siapa yang mereka datangi. Saat mereka melihat Amara turun dari tangga, menyapa mereka dengan senyum tipis yang penuh teka-teki, kebingungan mereka semakin menjadi-jadi. Amara terlihat begitu anggun dan tenang, sama sekali tidak tampak seperti wanita yang hatinya baru saja dihancurkan. Beberapa tamu wanita yang dekat dengannya menghampiri dengan tatapan prihatin. "Amara, kamu baik-baik saja?" bisik mereka. Amara hanya tersenyum dan menjawab, "Nikmati saja pestanya. Akan ada pertunjukan menarik nanti." Keluarga Bima, di sisi lain, tidak menunjukkan kecanggungan sedikit pun. Ibunya, seorang wanita paruh-baya dengan perhiasan yang gemerlap, berjalan di sekitar rumah seolah-olah itu miliknya. Ia menyapa tamu dengan bangga, memperkenalkan Lara sebagai menantu barunya yang manis dan penurut, tidak seperti yang lain yang gila kerja. Ia dan saudara-saudara perempuan Bima melemparkan pandangan meremehkan ke arah Amara setiap kali mereka berpapasan. Mereka adalah parasit yang telah lama menikmati kemewahan dari Amara, dan kini mereka dengan cepat beralih loyalitas kepada sumber keuntungan yang baru, tanpa menyadari bahwa sumber itu akan segera kering. Prosesi ijab kabul dilangsungkan di panggung kecil yang didirikan di tepi kolam renang. Bima mengucapkan sumpahnya dengan suara yang lantang dan mantap. Laras menangis terharu saat cincin berlian tersemat di jari manisnya. Para tamu bertepuk tangan, beberapa dengan tulus, beberapa dengan canggung. Amara berdiri di kejauhan, di bawah pohon Kamboja, menyaksikannya dari awal hingga akhir. Ia tidak merasakan sakit lagi. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kelepasan. Setiap kata sumpah yang diucapkan Bima adalah paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahan mereka. Ia membiarkan momen itu terekam dalam benaknya, sebagai pengingat terakhir akan kebodohannya di masa lalu, dan sebagai bahan bakar untuk tindakannya di masa depan. Resepsi pun dimulai. Bima dan Laras naik ke atas pelaminan yang megah, dihiasi ribuan bunga mawar putih. Mereka tersenyum, melambaikan tangan, dan menyalami para tamu yang berbaris memberikan selamat. Mereka adalah pusat perhatian, raja dan ratu malam itu. Cahaya blitz kamera tak henti-hentinya menyorot mereka. Laras, dalam kebahagiaannya, sesekali melirik ke arah Amara, tatapannya penuh kemenangan. Ia ingin Amara melihat ini semua, melihat betapa ia kini telah menggantikan posisinya. Amara tidak menghindar. Ia mengambil segelas sampahnya dari pelayan yang lewat dan menemukan sebuah meja kosong di sudut yang agak jauh, namun dengan pemandangan yang sempurna ke arah panggung. Ia tidak bersembunyi. Ia hanya mengamati. Ia seperti seorang sutradara yang sedang menonton adegan pembuka dari film yang ia garap, menunggu saat yang tepat untuk meneriakkan, "Cut!" Ia membalas tatapan para tamu yang penuh rasa ingin tahu dengan anggukan sopan. Ia membiarkan kemunafikan itu mengalir di sekelilingnya, membiarkan kebohongan itu mencapai puncaknya. Semakin tinggi mereka terbang malam ini, semakin keras mereka akan jatuh. Dan Amara telah mempersiapkan pendaratan yang paling keras untuk mereka.
Sang pembawa acara naik ke atas panggung. Suaranya yang ceria menggema melalui pengeras suara. Hadirin sekalian yang berbahagia, sesaat lagi kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari mempelai pria yang sedang berbahagia, Bapak Bima. Tepuk tangan meriah terdengar. Inilah saatnya. Amara meletakkan gelasnya, berdiri, dan mulai berjalan perlahan menuju panggung. Pertunjukan akan segera dimulai. Di bawah sorotan lampu yang terang benderang, Bima mengambil mikrofon dengan senyum paling lebar yang pernah ia tampilkan. Ia merangkul pinggang Laras, yang menatapnya dengan pandangan memuja. Para tamu terdiam, mengarahkan perhatian mereka sepenuhnya ke panggung. Ini adalah momen puncak bagi Bima, momen penobatan dirinya yang telah lama ia nantikan. Selamat malam, hadirin sekalian. Sapanya, suaranya penuh percaya diri. Saya dan istri saya tercinta, Laras. Ia berhenti sejenak, mengecup kening Laras yang tersipu malu. Sangat berterima kasih atas kehadiran Anda semua di hari bahagia kami ini. Ia melanjutkan pidatonya, sebuah rangkaian kalimat klise tentang cinta dan takdir. Ia memuji kecantikan dan kebaikan hati Laras, menggambarkannya sebagai bidadari yang dikirimkan untuk melengkapi hidupnya. Kemudian, ia sampai pada bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian yang akan menunjukkan kebesaran hatinya. Tentu saja, lanjutnya, nadanya kini dibuat lebih serius dan penuh empati. Kebahagiaan ini tidak akan lengkap tanpa adanya pengertian dan keikhlasan dari seseorang yang sangat luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri pertama saya, Amara Wijaya. Semua mata sontak beralih ke arah Amara, yang kini sudah berdiri di dekat panggung. Bima, dalam keangkuhannya, menganggap perhatian itu sebagai bagian dari skenarionya. Amara, panggilnya, menatap langsung ke arahnya. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Terima kasih telah mengizinkan kami merayakan cinta kami di rumah yang indah ini. Kau telah menunjukkan kepada kita semua arti dari kedewasaan dan kebesaran jiwa. Aku berjanji, aku akan menjadi suami yang adil bagi kalian berdua. Beberapa tamu wanita tampak meringis mendengar kalimat terakhir itu. Keluarga Bima bertepuk tangan paling keras. Bima mengangkat gelasnya, bersiap untuk mengajak semua bersulang. Untuk keluarga baru kami, serunya. Namun sebelum ada yang sempat mengangkat gelas, sebuah suara yang jernih dan tenang memotongnya. Tunggu sebentar. Amara sudah berada di anak tangga panggung. Ia tidak berlari, tidak tergesa-gesa. Setiap langkahnya terukur dan penuh keyakinan. Sang pembawa acara, yang bingung, mencoba menghalanginya. Namun satu tatapan tajam dari Amara membuatnya mundur teratur. Amara mengambil mikrofon kedua dari tangannya, lalu berdiri di samping Bima dan Laras di atas panggung. Kini, mereka bertiga menjadi pusat perhatian. Maaf, Bima, sepertinya kau lupa menyebutkan beberapa detail penting dalam ceritamu yang mengharukan tadi, kata Amara. Senyum dingin terpasang di bibirnya. Izinkan aku, sebagai tuan rumah yang sesungguhnya, untuk melengkapinya dan memberikan hadiah pernikahan untuk kalian berdua. Bima dan Laras membeku. Ada sesuatu dalam nada suara Amara yang membuat jantung mereka berdebar ketakutan. Kerumunan tamu berbisik-bisik, merasakan drama akan segera terungkap. Amara memberi isyarat ke arah teknisi di belakang. Layar proyektor raksasa yang tadinya menampilkan monogram nama Bima dan Laras, kini berubah menjadi hitam, lalu menampilkan sebuah gambar. Bukan foto prewedding yang romantis, melainkan foto sebuah kamar kontrakan sempit dengan dinding yang kusam. Ini, kata Amara, suaranya menggema ke seluruh taman, adalah istana pertama kami. Tempat di mana aku dan Bima memulai semuanya dari nol. Lebih tepatnya, tempat di mana aku memulai semuanya dari nol. Layar berganti, menampilkan foto sebuah kalung giok sederhana. Dan ini, lanjutnya, suaranya sedikit bergetar namun tetap terkendali, adalah warisan satu-satunya dari almarhumah ibuku. Modal pertama untuk perusahaan yang kini membiayai pesta mewah kalian malam ini. Sebuah modal yang Bima, suamiku saat itu, anggap sebagai ide yang terlalu berisiko. Wajah Bima mulai pucat pasi. Ia mencoba meraih mikrofon dari tangan Amara,
Namun Amara menghindar dengan sigap. Hadiahku bukan hanya cerita. Tentu saja. Aku seorang pebisnis. Aku suka data dan fakta, kata Amara. Layar proyektor kembali berganti. Kali ini yang muncul adalah sebuah dokumen yang dipindai, dengan tulisan, perjanjian pranikah, di bagian atasnya. Amara, dengan bantuan pointer laser, menyorot sebuah klausul penting. Pasal 3, ayat 2. Bacanya dengan suara lantang. Semua harta, aset bergerak maupun tidak bergerak, serta keuntungan bisnis yang dihasilkan dari usaha pribadi pihak kedua, yaitu saya, Amara Wijaya, selama masa pernikahan, adalah sepenuhnya hak milik pihak kedua dan tidak dapat dianggap sebagai harta gonogini. Gemuruh keterkejutan menjalari para tamu. Laras menatap Bima dengan pandangan tidak percaya. Bima hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bibirnya bergerak tanpa suara. Layar terus berganti dengan cepat. Bagai sebuah presentasi bisnis yang mematikan. Sertifikat kepemilikan atas rumah ini, 100% atas nama Amara Wijaya. Surat bukti kepemilikan kendaraan untuk 5 mobil mewah di garasi, 100% atas nama Amara Wijaya. Akta pendirian perusahaan, 95% saham atas nama Amara Wijaya, 5% sisanya untuk publik. Tidak ada satu lembar pun atas nama Bima. Laporan rekening dari bank-bank ternama. Semuanya rekening pribadi atas nama Amara Wijaya. Setiap dokumen yang muncul adalah paku yang menyalip Bima di hadapan ratusan orang. Kebohongan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Citranya sebagai suami sukses. Semuanya hancur lebur dalam hitungan detik. Akhirnya, layar menampilkan slide terakhir. Sebuah diagram sederhana dengan 2 nama. Di bawah nama, Amara Wijaya, tertulis daftar aset dengan nilai total yang membuat semua orang menahan napas. Di bawah nama, Bima Aditama, hanya ada satu kata, 0. Amara mematikan pointernya dan berbalik menghadap Bima dan Laras, yang kini berdiri seperti patung lilin yang mulai meleleh. Laras gemetar hebat. Gaun pengantinnya yang indah kini terasa seperti kain kafan. Wajah Bima seputih kertas. Jadi, Bima, kata Amara. Suaranya kini melunak, namun justru terdengar lebih menusuk. Hadiah pernikahan dariku untukmu dan istri barumu adalah kebenaran. Kau datang ke dalam hidupku tanpa membawa apa-apa. Dan kau akan pergi dari rumahku dengan cara yang sama. Pesta ini, gaun ini, makanan ini. Anggap saja ini pesangon dariku atas tahun-tahun yang telah aku sia-siakan. Amara meletakkan mikrofonnya dengan perlahan di atas meja. Ia menatap lurus ke mata Bima, lalu ke mata Laras. Tidak ada amarah lagi di matanya. Hanya ada kehampaan dan rasa kasihan yang dingin. Selamat menikmati sisa malam kalian, katanya, sebelum berbalik dan berjalan menuruni panggung dengan punggung tegak. Di atas panggung, mikrofon terlepas dari genggaman Bima yang lemas. Jatuh ke lantai dan menimbulkan suara berdengung yang memekakan telinga. Keheningan total menyelimuti taman itu. Pecah hanya oleh isak tangis Laras yang mulai terdengar. Pesta kemunafikan itu telah berakhir. Dan pertunjukan penghakiman baru saja dimulai. Suara mikrofon yang jatuh dan berdengung itu akhirnya berhenti. Digantikan oleh keheningan yang lebih memekakan. Ratusan pasang mata tertuju pada 3 orang di atas panggung. 3 aktor utama dalam sebuah drama yang baru saja mencapai klimaksnya. Laras adalah yang pertama pecah. Isak tangisnya yang tadinya tertahan kini meledak menjadi raungan keputusasaan yang pilu. Ia meremas gaun pengantinnya yang indah. Gaun yang beberapa menit lalu menjadi simbol kemenangannya. Kini terasa seperti kostum badut dalam sirkus terkejam di dunia. Riasannya yang sempurna luntur oleh air mata. Menciptakan jalur-jalur hitam di pipinya. Impiannya hancur berkeping-keping. Dan kepingan itu kini menggoresnya dengan tajam. Bima, di sisi lain, masih membeku. Wajahnya adalah kanvas kosong berwarna pucat. Otaknya seolah korslet. Tidak mampu memproses rentetan fakta yang baru saja dilemparkan Amara ke wajahnya dan ke hadapan seluruh dunia mereka. 0. Angka itu berputar-putar di kepalanya. 0. Ia mencoba mencari sanggahan, mencari celah, mencari kebohongan dalam presentasi Amara, tapi ia tidak menemukannya. Ia tahu semua itu benar.
Ia tahu ia tidak pernah punya apa-apa. Ia hanya menumpang hidup, dan kini, tumpangannya telah sampai di tujuan akhir. Amara berjalan menuruni panggung dengan langkah yang sama tenangnya saat ia naik. Ia tidak melihat ke belakang. Baginya, urusan di atas panggung sudah selesai. Ia berjalan melewati kerumunan tamu yang secara refleks memberinya jalan, seolah sedang membuka jalan bagi seorang ratu. Bisikan-bisikan mulai terdengar, seperti desis ular di semak-semak. Ada yang terkejut, ada yang merasa kasihan pada Bima, namun lebih banyak yang menatap Amara dengan kekaguman. Di dunia mereka yang penuh kepalsuan, keberanian Amara untuk membongkar kebenaran dengan cara sebrutal itu adalah sebuah tontonan yang langka dan memukau. Akhirnya, syok yang dialami Bima berubah menjadi amarah. Amarah seorang pecundang yang terpojok. Ia melompat dari panggung, tidak peduli pada Laras yang memanggil namanya, dan menerjang ke arah Amara. "Kau gila, Amara! Kau gila!" teriaknya. Matanya merah menyala. "Kau merencanakan ini semua. Kau menjebakku." Beberapa tamu mundur ketakutan, namun Amara tidak bergeming. Ia berhenti dan berbalik menghadap Bima yang kini berdiri 1 meter di depannya. Napasnya memburu seperti banteng terluka. "Menjebakmu?" balas Amara. Suaranya tetap dingin dan terkendali. "Aku hanya menunjukkan kebenaran. Bima, apakah kebenaran itu sebuah jebakan bagimu? Aku hanya memberimu apa yang kau inginkan. Sebuah pesta pernikahan yang meriah. Anggap saja ini bonus transparansi dariku." Kau mempermalukanku," desis Bima. Suaranya serak. "Kau yang mempermalukan dirimu sendiri saat kau membawa selingkuhanmu ke rumahku dan memintaku membiayai pernikahan kalian," balas Amara telak. "Aku hanya menyediakan panggung dan penonton." Saat Bima hendak melangkah maju lagi, mungkin untuk melakukan kekerasan fisik, 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan hitam tiba-tiba sudah berdiri di antara mereka. Mereka adalah tim keamanan pribadi Amara, yang sejak awal sudah ia siagakan dan menyamar sebagai tamu. Mereka tidak menyentuh Bima, hanya berdiri di sana, menjadi benteng manusia yang tak tertembus. Saat itulah ibu Bima dan saudara-saudaranya datang menerobos kerumunan. "Amara, apa yang kau lakukan pada anakku?" jerit sang ibu. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. "Kau tidak punya hati. Setelah semua yang Bima berikan padamu." Amara tertawa kecil mendengar kalimat itu. "Semua yang Bima berikan padaku? Coba sebutkan satu saja, Bu. Satu hal saja yang Bima berikan padaku, yang bukan berasal dari uangku sendiri." Ibu Bima terdiam, tidak bisa menjawab. "Dengar," kata Amara. Kini nadanya berubah menjadi tegas dan final. Suaranya ia keraskan agar semua orang di sekitarnya bisa mendengar. "Pesta sudah selesai." Ia menatap lurus ke mata Bima yang masih dipenuhi amarah. "Aku memberimu waktu 10 menit untuk keluar dari properti milikku. Kau dan istri barumu. Kau tidak bisa mengusirku. Aku suamimu," bantah Bima. "Menurut hukum, mungkin statusnya masih menggantung. Tapi menurut sertifikat kepemilikan, ini rumahku," kata Amara. Ia kemudian menatap Laras yang kini sudah berdiri di belakang Bima, gemetaran. "Dan kau," katanya pada Laras, "kau boleh membawa gaun pengantin indahmu itu. Anggap saja itu seragam kerja terakhirmu dariku." Penghinaan itu begitu telak hingga Laras terhuyung ke belakang. "Keluarkan mereka," perintah Amara kepada tim keamanannya. Dimulailah prosesi pengusiran yang paling memalukan dalam sejarah sosialita kota itu. 2 petugas keamanan berjalan di samping Bima dan Laras, mengawal mereka seperti tahanan. Mereka harus berjalan melewati seluruh tamu. Walk of Shame. Mereka dimulai dari taman belakang, melewati kolam renang, melintasi ruang keluarga, dan menuju pintu utama. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas bara api. Tatapan para tamu seperti jarum yang menusuk kulit mereka. Ada yang menatap dengan iba, ada yang terang-terangan mencemooh, ada yang sibuk merekam dengan ponsel mereka, mengabadikan momen kejatuhan itu. Ibu Bima mencoba melawan, memaki-maki Amara dan petugas keamanan. Namun Amara hanya memberi isyarat lagi. "Keluarkan juga mereka semua yang datang atas nama keluarga Aditama,"
katanya dengan tegas. Maka, seluruh keluarga besar Bima, yang tadinya datang dengan kepala tegak, kini harus ikut digiring keluar dengan wajah tertunduk malu. Bima berjalan dengan rahang mengeras, berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Namun bahunya yang terkulai menunjukkan kekalahan totalnya. Laras hanya bisa menunduk. Air matanya terus mengalir. Gaunnya yang mewah kini terseret di lantai marmer, terlihat kotor dan menyedihkan. Ia tidak berani menatap siapapun. Dunia dongengnya telah berakhir bahkan sebelum sempat dimulai. Saat mereka sampai di pintu utama, salah satu petugas membukanya. Udara malam yang dingin langsung menerpa mereka. Di luar sana, hanya ada jalanan yang gelap dan sunyi. Bima berhenti sejenak di ambang pintu. Ia menoleh ke belakang, menatap Amara yang berdiri di ujung lorong. Sosoknya yang merah menyala tampak begitu berkuasa di dalam istananya. Untuk sesaat, tatapan mereka bertemu. Di mata Amara, Bima tidak melihat kebencian. Ia hanya melihat kekosongan. Seolah-olah, Bima sudah tidak ada lagi artinya bagi Amara. Itulah yang paling menyakitkan dari semuanya. Pintu pun ditutup. Lalu terdengar suara gerbang besi otomatis yang tinggi itu berderit. Lalu berdentum menutup dengan keras. Suara itu adalah vonis. Suara itu adalah titik akhir. Bima dan Laras kini berdiri di pinggir jalan, di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Ia dalam tuxedo mahalnya. Ia dalam gaun pengantin impiannya. Mereka terlihat seperti dua maneken yang dibuang dari etalase toko mewah. Mereka tidak punya apa-apa. Tidak ada mobil, tidak ada dompet, tidak ada ponsel. Hanya ada pakaian yang melekat di badan dan rasa malu yang akan menempel seumur hidup. Di belakang mereka, suara musik dari pesta yang gagal itu perlahan mati, digantikan oleh keheningan malam. Keheningan di pinggir jalan itu terasa lebih menakutkan daripada kebisingan pesta yang baru saja mereka tinggalkan. Selama beberapa menit, Bima dan Laras hanya berdiri mematung, mendengarkan suara jangkrik dan deru mobil yang sesekali lewat di kejauhan. Syok masih mencengkeram mereka, membuat tubuh mereka kaku dan pikiran mereka kosong. Gaun Laras yang putih berkilau tampak aneh di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan. Sementara tuxedo Bima terasa seperti kostum konyol yang membelenggunya. Akhirnya, Laras yang pertama kali bergerak. Ia mulai terisak lagi. Kali ini bukan tangisan keputusasaan yang keras, melainkan isakan pelan yang menyeratkan kekalahan total. "Sekarang bagaimana, Mas?" tanyanya lirih, suaranya serak. Pertanyaan itu menyadarkan Bima dari kelumpuhannya. Dan kesadaran itu datang bersamaan dengan gelombang amarah baru. Tapi kali ini, sasarannya bukan Amara. Sasarannya adalah wanita yang berdiri di sampingnya. "Bagaimana katamu?" bentaknya. Suaranya kasar. "Ini semua karena kau. Karena keserakahanmu. Kau yang terus mendorongku. Kau yang ingin pesta mewah. Kau yang ingin semua ini." Laras menatapnya tak percaya. Air matanya berhenti mengalir. "Aku, Mas yang bilang semuanya aman. Mas yang bilang Bu Amara tidak akan berani berbuat apa-apa. Mas yang bilang semua harta itu juga milik Mas." "Kau pembohong," balas Laras. Suaranya melengking. "Aku pembohong. Kau yang merayuku. Kau yang selalu mengeluh tentang hidupmu yang miskin dan membandingkannya dengan Amara. Kau pikir aku tidak tahu niatmu." Cinta yang tadinya mereka agung-agungkan di atas pelaminan, kini menguap tak bersisa di pinggir jalan. Yang tersisa hanyalah dua orang egois yang saling menyalahkan atas bencana yang mereka ciptakan sendiri. Pertengkaran mereka yang sengit dan penuh tuduhan itu menjadi awal dari neraka baru mereka. Di bawah tekanan kemiskinan dan keputusasaan, fasad hubungan mereka hancur berkeping-keping. Setelah saling melontarkan makian hingga kehabisan tenaga, mereka akhirnya menyadari masalah yang lebih mendesak. Mereka harus pergi dari sana. Berdiri di depan rumah Amara dengan pakaian pengantin hanya akan menambah malu mereka. "Kita ke rumah orang tuaku," kata Bima akhirnya, dengan nada enggan. Itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Mereka harus menahan malu memberhentikan taksi. Sang sopir menatap mereka dengan aneh. Untungnya, Laras masih mengenakan anting berlian kecil, hadiah dari Bima, yang tentu saja dibeli dengan uang Amara. Dengan enggan,
Ia melepaskannya dan memberikannya pada sopir taksi sebagai jaminan. Perjalanan menuju rumah orang tua Bima terasa begitu lama dan senyap. Masing-masing tenggelam dalam penyesalan dan kebencian. Rumah orang tua Bima adalah rumah sederhana di pinggiran kota. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan istana yang baru saja mereka tinggalkan. Kedatangan mereka di tengah malam dengan penampilan seperti itu membuat seluruh keluarga gempar. Ibu Bima, yang baru saja tiba dengan diantar kerabat lain, menyambut mereka bukan dengan pelukan, melainkan dengan omelan yang menusuk. "Bodoh! Anak bodoh!" teriaknya sambil memukul-mukul lengan Bima. "Sudah ibu bilang jangan macam-macam dengan Amara. Kau pikir dia wanita biasa? Sekarang lihat, kita semua kehilangan segalanya. Uang bulanan ibu, mobil yang biasa dipakai adikmu, liburan kita semua, habis." Tidak ada simpati, tidak ada belas kasihan. Yang ada hanyalah kemarahan karena sumber kemewahan mereka telah hilang. Bima, yang berharap mendapatkan perlindungan, justru dihakimi oleh keluarganya sendiri. Laras, sang menantu baru, hanya dipandang dengan tatapan jijik. Mereka tidak ditawari kamar tidur utama. Mereka disuruh tidur di gudang belakang yang pengap dan berdebu, di atas sebuah kasur kapuk tua yang kempes. Malam pertama pernikahan mereka dihabiskan di tengah tumpukan barang bekas, dengan suara omelan Ibu Bima yang masih terdengar dari dalam rumah. Hari-hari berikutnya adalah sebuah spiral kejatuhan yang cepat dan brutal. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Untuk makan, mereka bergantung pada sisa makanan dari meja makan keluarga Bima, yang seringkali dilemparkan kepada mereka dengan cemoohan. Bima mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, orang-orang yang sering ia traktir minum atau ia ajak bermain golf. Teleponnya tidak diangkat, pesannya tidak dibalas. Satu-satunya yang membalas pesannya hanya untuk mengatakan, "Maaf, bro, aku tidak bisa terlibat dalam masalahmu dengan Amara." Bima akhirnya sadar, lingkaran pertemanannya, status sosialnya, semuanya hanyalah ilusi yang ditenun dengan benang kekayaan Amara. Tanpa Amara, ia bukan siapa-siapa. Dalam keputusasaannya, ia nekat mendatangi gedung kantor Amara. Ia berharap bisa bertemu, memohon, atau setidaknya mengancam. Namun, ia bahkan tidak bisa melewati lobi. Wajahnya sudah terpampang di meja resepsionis dan pos keamanan sebagai orang yang dilarang masuk. Saat ia mencoba memaksa, petugas keamanan dengan sigap menyeretnya keluar, mendorongnya hingga jatuh di trotoar. Beberapa karyawan yang lewat mengenalinya dan mulai berbisik-bisik sambil tertawa. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Laras juga merasakan kejatuhannya. Ia mencoba mencari pekerjaan, tapi kabar tentang apa yang terjadi di pesta itu menyebar secepat api di kalangan bisnis. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang sekretaris yang terkenal telah mengkhianati bosnya dan menjadi penyebab skandal besar. Ia ditolak di mana-mana. Kecantikannya yang dulu ia banggakan kini tampak kuyu karena stres dan kurang gizi. Gaun pengantinnya yang mahal teronggok di sudut gudang, kini tampak seperti kain lap yang kotor. Mereka terus-menerus bertengkar. Tentang uang, tentang makanan, tentang siapa yang harus disalahkan. Cinta mereka yang palsu tidak sanggup bertahan dalam ujian kemiskinan. Bima mulai minum-minum, menghabiskan sisa uang hasil menjual cincin kawinnya. Laras menjadi semakin sinis dan pendiam. Suatu sore, saat sedang membeli sebungkus nasi di warteg dekat rumah, Bima melihat sebuah majalah bisnis. Di sampulnya, terpampang wajah Amara. Ia tersenyum, tampak lebih bersinar dan lebih kuat dari sebelumnya. Judul besarnya berbunyi, "Amara Wijaya, Pasca Badai, Sang Ratu membangun kembali kerajaannya lebih tinggi." Dengan tangan gemetar, Bima membaca artikel itu. Isinya tentang bagaimana Amara dengan cepat mengambil alih kembali kendali penuh perusahaannya, meluncurkan ekspansi baru, dan justru mendapatkan simpati serta dukungan dari komunitas bisnis atas ketegasannya. Tidak ada tanda-tanda kesedihan atau keterpurukan. Seolah-olah, menyingkirkan Bima dari hidupnya adalah sebuah langkah bisnis yang paling menguntungkan yang pernah ia lakukan. Bima meremas majalah itu hingga lusuh. Ia kembali ke gudang yang pengap itu. Laras sedang duduk di tepi kasur, menatap kosong ke dinding.
Aroma apak dan keputusasaan memenuhi ruangan. Bima menatapnya, lalu menatap tangannya sendiri yang kosong. Ia teringat kembali pada mie instan di kamar kontrakan mereka dulu. Dulu, mie instan adalah simbol perjuangan dan harapan. Kini, saat ia bahkan tidak mampu membelinya, mie instan adalah simbol dari kekalahan totalnya. Ia telah menukar surga dengan neraka, dan kini, ia harus tinggal di neraka yang ia ciptakan sendiri, selamanya. Sehari setelah pesta penghakiman itu, keheningan yang berat menyelimuti rumah megah Amara. Taman belakang yang malam sebelumnya gemerlap dengan lampu dan tawa, kini porak-poranda. Kelopak-kelopak mawar putih yang layu berserakan di atas rumput seperti salju kotor. Meja-meja masih berantakan dengan gelas-gelas kosong, dan panggung pelaminan itu berdiri di sana. Sebuah monumen bisu bagi sebuah pernikahan yang hancur bahkan sebelum dimulai. Para kru event organizer datang pagi-pagi sekali untuk membereskan semuanya. Mereka bekerja dengan cepat dan diam, tidak berani menatap sang empunya rumah, seolah takut tatapan mereka akan membuka kembali luka yang masih menganga. Amara berdiri di balkon kamarnya, memandang pemandangan itu dengan secangkir teh hangat di tangan. Ia mengharapkan perasaan kemenangan, sebuah kelegaan yang meluap-luap. Namun yang ia rasakan justru sebuah kehampaan yang aneh, sebuah kesunyian yang lebih dalam dari sebelumnya. Adrenalin dari pertarungan malam sebelumnya telah surut, meninggalkan pantai hatinya yang kosong dan sepi. Ia telah memenangkan perang, tetapi medan pertempuran itu adalah rumahnya sendiri, hatinya sendiri. Dan kini, ia harus menghadapi puing-puing yang tersisa. Ia tidak bersembunyi di kamarnya. Sebaliknya, ia turun dan mengawasi proses pembersihan itu dengan saksama. Ini bukan lagi sekadar membersihkan sisa pesta. Ini adalah sebuah ritual penyucian. Ia memberi instruksi dengan suara yang tenang namun tegas. Semua bunga itu, buang. Jangan ada satupun yang tersisa, katanya pada kepala petugas kebersihan. Semua sisa makanan, berikan ke panti asuhan. Dan panggung itu, aku mau dibongkar hari ini juga. Aku tidak mau melihatnya lagi besok pagi. Para pelayan di rumahnya menatapnya dengan campuran rasa takut dan kagum. Mereka telah menyaksikan pengkhianatan tuan mereka, dan kini mereka menyaksikan ketegaran nyonya mereka. Loyalitas mereka kini 100% tercurah pada Amara. Mereka bekerja 2 kali lebih cepat, 2 kali lebih teliti, seolah ingin menghapus jejak para pengkhianat itu dari setiap sudut rumah. Setelah taman bersih, Amara memulai bagian tersulit dari ritualnya. Ia melangkah masuk ke dalam kamar tidur utama, ruangan yang telah ia bagi dengan Bima selama 10 tahun. Aroma parfum Bima masih samar segar tercium di udara. Di atas meja, jam tangan mewah yang lupa dibawanya tergeletak di samping foto pernikahan mereka. Untuk sesaat, hatinya terasa nyeri. Bukan karena merindukan Bima yang sekarang, tetapi karena berduka untuk Bima yang dulu, pria yang pernah ia cintai dengan tulus, pria yang kini telah tiada, digantikan oleh sosok asing yang egois dan tamak. Ia tidak membiarkan kesedihan itu berlarut-larut. Ia mengambil beberapa kotak kardus besar dari gudang dan mulai bekerja dengan efisiensi seorang manajer logistik. Ia membuka lemari pakaian raksasa dan mulai mengeluarkan semua barang milik Bima. Setelan-setelan mahal, kemeja-kemeja sutra, koleksi sepatu kulitnya. Semuanya ia lipat dengan rapi dan masukkan ke dalam kotak. Ia tidak melemparnya dengan marah. Ia memperlakukannya seperti sedang membereskan barang-barang milik orang yang sudah meninggal. Ada semacam ketenangan dalam gerakan metodisnya. Setiap helai pakaian yang ia masukkan ke dalam kotak adalah sepotong masa lalu yang ia lepaskan. Ia mengosongkan laci meja Bima, membuang semua kertas yang tidak penting. Ia mengumpulkan semua koleksi jam tangannya, tongkat-tongkat golfnya, bahkan majalah-majalah otomotif kesukaannya. Semuanya ia kemas. Terakhir, ia mengambil foto pernikahan mereka. Ia menatap wajahnya sendiri di foto itu. Seorang wanita muda yang matanya berbinar penuh cinta dan harapan. Ia tersenyum sedih. Lalu, dengan hati-hati, ia mengeluarkan foto itu dari bingkainya, melipatnya menjadi 2, dan menyimpannya di lacinya sendiri. Itu adalah pengingat, bukan tentang cinta, tetapi tentang pelajaran yang mahal. Bingkainya ia biarkan kosong di atas meja.
Setelah semua kotak terisi, ia memanggil kepala keamanan. "Kirim semua ini ke alamat orang tuanya," katanya. "Tidak perlu ada catatan apa-apa." Malam itu, setelah rumah benar-benar bersih dan semua jejak Bima telah lenyap, Amara merasakan kesepian itu datang dengan kekuatan penuh. Rumah yang besar itu terasa seperti gua yang bergema. Setiap langkah kakinya terdengar terlalu keras. Ia mencoba menonton film, tetapi pikirannya melayang. Ia mencoba membaca buku, tetapi matanya hanya menatap kosong pada halaman. Ia akhirnya menyadari, selama bertahun-tahun, kesibukannya membangun kerajaan bisnisnya juga menjadi cara untuk lari dari kekosongan dalam pernikahannya. Ia mengisi hidupnya dengan rapat, target, dan pencapaian, agar ia tidak perlu menghadapi fakta bahwa pria yang tidur di sebelahnya setiap malam adalah orang asing. Kini, orang asing itu telah pergi, dan kekosongan itu menjadi nyata dan tak terhindarkan. Ia tidak lari lagi. Ia memutuskan untuk menghadapinya. Keesokan harinya, ia melakukan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Ia menelepon beberapa teman lamanya, teman-teman dari masa sebelum ia menjadi Amara Wijaya yang kaya raya, teman-teman yang perlahan ia jauhi karena Bima menganggap mereka tidak selevel. Mereka terkejut, namun senang mendengar suaranya. Ia mengajak mereka makan siang di sebuah restoran sederhana, tempat yang sering mereka kunjungi dulu. Di sana, di tengah tawa dan obrolan ringan tentang masa lalu, Amara akhirnya membiarkan pertahanannya runtuh. Ia menceritakan semuanya, bukan sebagai seorang ratu yang menang, tetapi sebagai seorang wanita yang terluka. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Ia menangis bukan karena Bima, tetapi karena dirinya sendiri, karena tahun-tahun yang hilang, karena kepercayaan yang telah dihancurkan. Teman-temannya memeluknya, mendengarkannya tanpa menghakimi, dan mengingatkannya pada Amara yang dulu, Amara yang ceria, yang penuh semangat, yang kekuatannya tidak diukur dari nilai saham perusahaannya. Pertemuan itu menjadi titik baliknya. Amara mulai membangun kembali puing-puing hatinya, bukan dengan menambalnya, tetapi dengan membangun sesuatu yang baru di atasnya. Ia mulai mengisi kekosongan di rumahnya dan hidupnya, bukan dengan kesibukan, tetapi dengan hal-hal yang memberinya kegembiraan sejati. Ia mengubah salah satu kamar tamu menjadi studio seni, dan mulai melukis lagi, sebuah hobi yang ia tinggalkan karena Bima menganggapnya buang-buang waktu. Ia mulai berkebun. Tangannya yang biasa menandatangani kontrak miliaran rupiah kini kotor oleh tanah, menanam bunga-bunga berwarna cerah di tamannya. Di kantor, ia juga membawa perubahan. Ia memang meluncurkan ekspansi bisnis baru, tetapi motivasinya berbeda. Ia mendirikan sebuah yayasan atas nama ibunya, yang fokus memberikan beasiswa dan modal usaha bagi para perempuan muda yang ingin memulai bisnis. Ia menjadi mentor, berbagi ilmu dan pengalamannya. Ia menemukan bahwa memberi kekuatan pada orang lain justru membuat dirinya semakin kuat. Pekerjaannya bukan lagi tameng, melainkan sebuah saluran untuk menyebarkan kebaikan. Rumahnya yang tadinya terasa kosong, kini sering ia isi dengan acara-acara amal atau pertemuan dengan para perempuan muda yang ia mentori. Suara tawa dan ide-ide cemerlang kini menggantikan keheningan yang dulu menghantuinya. Ia masih sendiri, tapi ia tidak pernah merasa sendirian. Puing-puing di hatinya perlahan berubah menjadi sebuah mozaik yang indah, sebuah karya seni yang lahir dari rasa sakit, kekuatan, dan kelahiran kembali.